Dalam beberapa alurnya, peran Mitsuki memang terlihat sangat menarik daripada Boruto serta Sarada. Ini dikarenakan Mitsuki sendiri memiliki latar belakang yang membawa nama ayahnya, Orochimaru, di mana dirinya adalah villain serta ilmuwan paling misterius sampai era Boruto saat ini. Kehadiran Mitsuki dalam anggota tim Seven juga menjadi pelengkap, di mana Mitsuki dianggap sebagai orang paling jenius level dengan Shikadai, serta salah satu yang paling menarik tentang dirinya adalah Sage Mode-nya. Ini juga ditambah dengan kembalinya kisah Boruto yang mengangkat tema Mitsuki. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan mengulas kejadian kenapa setiap alur Mitsuki selalu menjadi menarik. Kejadian ini kita langsung ke yang terbaru di episode 155 ini, di mana dikisahkan tentang munculnya ninja dengan jutsu misterius. Filler singkat ini memang Mitsuki menjadi patokan utama dalam karakternya. Pertemuan Mitsuki dengan seorang pria bernama Samidare. Nah, ternyata ninja dengan kemampuan jutsu misterius ini adalah Samidare. Sejak ia terluka dan ini berkaitan dengan Kaneki Group, Mitsuki sebenarnya sudah mulai mencurigai orang yang ditolongnya ini adalah shinobi. Sampai pada puncaknya, anggota tim Seven Mitsuki ini berhasil mengungkap rahasia tersebut. Jika pria ini tentunya Samidare. Pertempuran terjadi di mana pria ini menggunakan teknik jarum cakra tipis yang tidak bisa dilihat dengan mudah karena diselimuti dengan hujan. Tapi Mitsuki menyadari teknik ini dan menyerang balik dengan Raiton Hebi Mikazuchi. Musuh ini sebenarnya lawan yang mudah buat Mitsuki, tapi secara full, filler ini terlihat sangat kelam dan nuansanya gelap sekali. Mitsuki harus menghentikan temannya karena dirinya adalah shinobi Konohagakure. Akhir kisah ini pun, Samidare memang masih hidup, dan Mitsuki memberikan loncengnya kembali ke pria tersebut. Ini adalah filler singkat dari Mitsuki yang tetap aja penyajiannya keren. Dari semua genin di era Boruto, semua fans pasti setuju beranggapan jika tema soal Mitsuki ini akan related ke banyak hal dan banyak misteriusnya. Ini karena Mitsuki sendiri yang tercipta dari manusia buatan. Selnya menggunakan apa tidak ada yang tahu. Dirinya juga memiliki teknik ular, serta kemampuan yang sangat kuat untuk ukuran seorang genin. Oke, kita akan flashback mengenai alur Mitsuki serta menariknya kisah dan kemunculan si anak Orochimaru ini. Pertama, saat di alur Nue. Nah, waktu ini semua pada menunggu di mana karakter bernama Mitsuki yang akan menjadi sahabat Boruto. Karena saat itu, Mitsuki tidak langsung tampil di Konoha sejak awal. Ia adalah murid baru di desa daun tersebut, dan hanya para petinggi saja yang tahu jika Mitsuki ini adalah putra Orochimaru. Kami pikir awalnya hanya Naruto, Shikamaru, Kakashi, serta Shino Aburame yang tahu akan hal itu. Kemunculan Mitsuki saat ini sangat menarik perhatian, karena pada alur Ghost Monster Nue, awalnya hanya Boruto yang mengetahui tentang cakra jahat tersebut dengan mata jogannya. Mitsuki sebagai siswa baru mengejutkan Boruto dengan perkataannya, ternyata kau bisa melihatnya juga ya. Bahkan karena momen ini, Shikadai awalnya mencurigai jika Mitsuki lah penyebab dari kekacauan cakra jahat ini. Namun ternyata Mitsuki adalah genin pertama yang mengetahui dalang dari cakra tersebut. Yah, ketua kelas, Sumire Kakei. Mitsuki menggunakan ularnya untuk mencari informasi kejanggalan dari ketua kelas tersebut ketika dalam rumah sakit. Tidak hanya itu saja, Mitsuki bahkan orang pertama yang memberitahu Boruto jika monster Nui tersebut adalah semacam Kutiyose yang digunakan oleh ketua kelas. Monster tersebut akan menyerap cakra negatif tiap shinobi dan akan bertambah besar. Itu adalah momen kemunculan pertama Mitsuki dan memecahkan siapa dalang dari Nue. Kedua, Mitsuki dengan banyak teknik. Nah, sejak kemunculannya, kita akhirnya tahu jika pengguna futon tidak hanya Boruto semata. Sahabat dekatnya Mitsuki bisa dikatakan pengguna elemen angin kuat pula. Mitsuki bisa menggunakan futon topa atau bahkan teknik sabetan angin saat melawan Sumire di dimensi lain. Mitsuki ini adalah genin dengan banyak teknik ninjutsu yang dirinya kuasai. Selain pengguna teknik angin, ia mahir dalam menggunakan teknik Raiton. Dan salah satu yang paling sering dirinya gunakan adalah Raiton Hebi Mikazuchi. Kemampuan ini bahkan di episode baru kemarin kembali Mitsuki gunakan menghadapi Samidare. Ketiga adalah alur ujian Chunin. Mitsuki selain menggunakan teknik petir dalam ujian Chunin, dirinya saat itu bahkan menggunakan kemampuan spesial Seijaz, teknik dari tarikan ular yang ia manipulasi dari tangannya.
Saat menghadapi Shinki dari desa Suna, Mitsuki secara mengejutkan menyala dalam tanah dan menggunakan teknik satu ini. Ada yang menarik nih dalam ujian Chunin sendiri. Kehadiran Mitsuki di lokasi tersebut membuatnya tidak sengaja mengaktifkan energi alam Senjutsu. Ini bahkan sempat membuat Shinki terkejut ketika Mitsuki menghadapi Shinobi Kumogakure. Genin kuat macam Shinki tahu jika Mitsuki masih menyimpan kekuatan besar lainnya. Keempat adalah Sage Mode. Awal-awal Mitsuki menggunakan kemampuan ini adalah saat berada dalam alur bersama dengan saudaranya Lock. Mitsuki karena kebingungan dan ingin menentukan nasibnya sendiri sangat marah dan membuatnya mengaktifkan Sage Mode. Kemampuan ini sangat membuat terkejut Orochimaru. Apa yang dihasilkan dari Sage Mode tersebut drastis meningkat dari kecepatan, kekuatan, serta fokus Mitsuki. Dengan Sage Mode tersebut, Mitsuki bisa mengaktifkan tanduk di kepalanya. Di era Boruto saat ini, selain pengguna Karma dan Otsutsuki yang membangkitkan tanduk, orang lainnya adalah Mitsuki ini. Dan sampai era Boruto sendiri, Mitsuki setidaknya sudah beberapa kali menggunakan energi alam ini, baik dengan tanduk atau tanpa tanduk, seperti saat menghadapi Shino gurunya, kemudian saat mau menolong Boruto dari Momoshiki, serta saat menghadapi Lord Ku. Orochimaru sangat yakin jika sudah dewasa nanti Mitsuki benar-benar bisa melampaui kekuatannya jika bisa menggunakannya secara bijak. Kelima adalah alur sinar bulan Tsunagakure. Sempat memiliki kebingungan soal pikiran dan insting manusia buatannya, Mitsuki ini akhirnya kabur dari Konoha. Tapi ternyata ia tidak sepenuhnya kabur karena meninggalkan pesan ular putih kepada Boruto. Mitsuki pergi ke Tsunagakure dan bertemu dengan para orang-orang ciptaan suci Kage Onoki. Nah, yang menarik itu adalah proses pencarian Mitsuki oleh para genin lainnya. Pasalnya, mereka akhirnya masuk ke dalam gua suci Ryuchido, tempat di mana para sage agung ular berada. Tempat yang di era Naruto belum pernah diperlihatkan isi dalamnya. Di alur ini juga salah satu yang menarik karena Boruto mendapati Kuchihose sementaranya bernama Garaga. Tidak hanya Boruto, di sisi lain Sarada bertemu dengan Kuchihose ayahnya Aoda. Momen menarik ini tentunya tidak akan terjadi jika tidak berada dalam alur Mitsuki. Dan dalam perkumpulan manusia buatan tersebut, Mitsuki mengatakan kepada Lordku, "Kamu bisa mengambil jantungku, tapi kau tidak bisa mengambil hatiku. Karena inilah yang membedakan manusia normal dan manusia buatan." Mitsuki kemudian menyerang Lordku dengan cara tak terduga. Di momen inilah kita juga dihadirkan dengan adegan sedih kepergian pahlawan alias Shinobi Suci Kage Onoki setelah menggunakan satu teknik jinton besar andalannya. Oh iya, di momen ini akhirnya Tsunade serta Konohamaru mengetahui siapa sebenarnya Mitsuki. Bahkan keduanya sempat terkejut mendengar kebenaran itu. Terus kenapa setiap kemunculan dan kehadiran Mitsuki selalu menarik? Oke, pertama, Mitsuki ini memiliki banyak informasi. Dibandingkan dengan Sarada dan Boruto, jelas Mitsuki memiliki pikiran dan analisis yang jauh lebih tinggi dari keduanya. Bahkan, Mitsuki ini mengetahui tentang sejarah Zetsu Putih hanya dengan melihat pohon cakra besar yang berada di sekitar Konoha tersebut. Konohamaru sampai menanyakan seperti ini, "Mitsuki, sepertinya kau tahu banyak soal Zetsu." Kemudian Mitsuki menjawab, "Ayahku memberitahukan semua itu kepadaku. Jadi karena itulah aku cukup familiar tentang hal ini." Kepintaran Mitsuki ini tentu tidak lepas dari perang sang ayah, yaitu Orochimaru. Karena itulah hal ini menurun pada Mitsuki. Kedua, itu soal latar belakangnya. Seperti yang sudah kita tahu, Mitsuki ini adalah putra Orochimaru, seorang legenda Sannin, mantan ninja pelarian, anggota Akatsuki, serta orang yang menyebabkan kekacauan besar bagi Konoha. Orochimaru salah satu villain besar di dunia shinobi. Namun setelah adanya Mitsuki, Orochimaru ini tampaknya sudah mulai melunak dan sepertinya memiliki misi yang berbeda. Bahkan Orochimaru lah yang menyuruh Mitsuki untuk belajar menjadi shinobi di Konohagakure, desa tempat kelahiran ayahnya. Ada beberapa momen Mitsuki sempat dikunjungi Orochimaru di Konoha, dan ada suatu momen Mitsuki dilatih insting tempurnya di gua tersebut. Jadi karena itulah Mitsuki ini jelas berbeda dengan genin lainnya, karena latar belakangnya sendiri berasal dari Orochimaru. Dan satu yang pasti, dia adalah manusia buatan paling sempurna seperti kakaknya Lock, yang seperti manusia normal. Mitsuki sendiri bahkan sudah sering bermimpi dan bisa merasakan ikatan antara temannya di Konoha. Setiap aksi Mitsuki sendiri di era Boruto ini memang sangat menarik untuk kita nantikan. Bahkan di setiap alur Mitsuki akan ada saja misteri yang saling keterkaitan. Entah itu diperlihatkan para monster ular atau bahkan tentang informasi Orochimaru dan anggotanya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, itulah tadi
pembahasan mengenai kejadian kenapa setiap alur Mitsuki selalu menjadi menarik. Oh ya, kita mau infoin juga nih, kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.